Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Andi Nurrahma Ghaffar, SE MAK, selaku dosen mata kuliah akuntansi bank dan keuangan syariah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Khatimah dari kelas Ekonomi Syariah 3A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip dasar syariah. Materi pertama yang akan saya jelaskan ialah apa itu lembaga keuangan syariah. Lembaga Keuangan Syariah atau LKS menurut Dewan Syariah Nasional adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Definisi ini menegaskan bahwa suatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Unsur kesesuaian suatu LKS dengan syariah Islam secara tersentralisasi diatur oleh DSN yang diwujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Adapun unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan diatur oleh berbagai institusi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasi. Beberapa institusi tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada Otoritas Jasa Keuangan sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawas bank umum, bank perkreditan rakyat, asuransi, dan pasar modal. Dan yang kedua, ada Kantor Menteri Koperasi sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawas koperasi termasuk BMT. Dalam fikih muamalah, ulama-ulama telah mengidentifikasi dan memfatwakan beberapa jenis transaksi yang dilarang oleh Islam. Pelarangan beberapa transaksi tersebut secara umum disebabkan oleh tiga hal. Ada yang pertama, mengandung barang atau jasa yang diharamkan. Dan yang kedua, mengandung sistem dan prosedur memperoleh keuntungan yang diharamkan. Tadlis, bai ikhtiar, bai najisi, riba, garal, dan maisir. Adapun yang ketiga, tidak sah akadnya. Materi kedua yaitu larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau yang diharamkan. Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan sering dikaitkan dengan prinsip muamalah yang ketiga, yaitu keharusan menghindar dari kemudaratan. Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum dalam menentukan keharaman suatu barang atau jasa, menyatakan secara eksplisit berbagai jenis bahan yang dinyatakan haram untuk dimakan, diminum maupun dipakai oleh seorang muslim. Di antaranya adalah meminum khamar dan menggunakan bangkai atau hewan yang dilarang seperti babi, binatang bertaring untuk dimakan atau dipakai untuk kosmetik. Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW juga secara eksplisit melarang dilakukannya berbagai jenis jasa atau tindakan, antara lain tindakan prostitusi, mempertontonkan aurat, merusak akidah, menganiaya orang lain, serta sebagainya. Materi selanjutnya yaitu larangan terhadap transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungan. Selain melarang transaksi yang haram saatnya, agama Islam juga melarang transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Beberapa hal yang masuk kategori transaksi yang diharamkan karena sistem dan prosedur perolehan keuntungan tersebut adalah: yang pertama, tadlis. Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Yang kedua, garar. Garar adalah ketiadaan informasi terjadi pada kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli. Yang ketiga, bai itikar merupakan bentuk lain dari transaksi jual beli yang dilarang oleh syariat Islam. Yang keempat, ada bai najasi, adalah tindakan menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk akan naik. Yang kelima, ada maisir, termasuk judi sebagai sebuah permainan di mana satu pihak akan memperoleh keuntungan sementara pihak lainnya akan menderita kerugian. Yang terakhir, ada riba. Riba adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan atau iwat yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Materi terakhir yang akan saya jelaskan ialah larangan terhadap transaksi yang tidak sah akadnya. Akad secara bahasa berarti ikatan, adapun akad menurut istilah adalah kerikatan keinginan diri dengan keinginan orang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan. Hukum fikih menyatakan bahwa akad yang sah harus dipenuhi, sedang akad yang tidak sah tidak boleh dipenuhi. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa keabsahan suatu transaksi haruslah memenuhi rukun-rukun akad. Adapun rukun akad adalah sebagai berikut.
Yang pertama, adanya dua pihak atau lebih yang saling terikat dengan akad. Dalam hal ini, kedua pihak dipersyaratkan memiliki kemampuan yang cukup untuk mengikuti proses perjanjian. Jika tidak, akad dianggap tidak sah. Yang kedua, adanya sesuatu yang diikat dengan akad, yakni barang yang dijual dalam akad jual beli atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Adapun yang ketiga, adanya pengucapan akad berupa ungkapan serah terima atau ijab kabul. Ijab adalah ungkapan penyerahan kepemilikan oleh pemilik barang, sedangkan kabul adalah ungkapan penerimaan kepemilikan oleh pemilik barang berikutnya. Sekian dari penjelasan saya tentang materi prinsip dasar bank syariah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.